warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab, MA, MAG, dan juga yang saya hormati Bapak Kaprodi Ustadz Babul Bahrudin, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang dan lembaga keuangan, yang mana uang dan lembaga keuangan ialah merupakan dua konsep penting ekonomi makro yang saling terkait dan mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Nah, berikut adalah suatu penjelasan lengkap tentang uang dan lembaga keuangan yang akan dijelaskan oleh saya. Uang adalah segala sesuatu yang diterima sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa, serta sebagai satuan hitung dalam transaksi ekonomi. Yang mana fungsi uang dalam ekonomi makro itu antara lain, yang ke satu ialah alat ukur, atau bisa disebut dengan medium of exchange, yang artinya uang itu memudahkan suatu transaksi ekonomi dengan menyediakan satuan nilai yang standar dan diterima luas. Dan yang kedua ialah satuan hitung, atau bisa disebut dengan unit of account, yang mana artinya ialah uang digunakan sebagai patokan nilai untuk menentukan harga barang dan jasa. Yang ketiga ialah penyimpanan nilai atau store of value. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan untuk membeli barang dan jasa. Yang keempat ialah standar pembayaran tertunda, atau disebut dengan standar of deferred payment, yang artinya uang itu digunakan sebagai patokan untuk pembayaran utang piutang. Terusnya ialah jenis-jenis uang, yang mana di sini terdapat 3 jenis uang. Yang pertama ialah uang kartal atau currency, artinya uang kertas dan logam itu dikeluarkan oleh bank sentral. Dan yang kedua ialah uang giral, atau bisa disebut dengan demand deposit, yang mana artinya ialah uang itu disimpan di bank dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Terus yang ketiga ialah uang kuasi, atau disebut dengan new money, yang artinya ialah uang yang dapat dicairkan dengan cepat seperti deposit dan juga yang berjangka. Terus lembaga keuangan, yang mana lembaga keuangan ini adalah organisasi yang berfungsi sebagai perantara antara penabung, peminjam, dan juga lembaga keuangan ini dapat membantu mengalokasikan dana dari penabung ke peminjam yang membutuhkan. Nah, di sini ada jenis lembaga keuangan yang antara lain yang pertama ialah bank atau lembaga keuangan yang dapat menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Yang kedua ialah bank sentral, yang mana lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan mengatur sistem keuangan negara. Dan yang ketiga ialah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan yang tidak dapat menerima simpanan seperti perusahaan asuransi dan juga dana pensiun. Terusnya fungsi lembaga keuangan. Di sini ada 3 fungsi dari lembaga keuangan. Yang pertama ialah penghimpunan dana. Nah, yang mana lembaga keuangan ini menghimpun dana dari masyarakat itu untuk disalurkan ke peminjam. Yang kedua ialah penyaluran dana, yang mana lembaga keuangan ini menyalurkan dana kepada peminjam dan itu untuk membiayai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, jasa keuangan, yang mana lembaga keuangan ini menyediakan suatu jasa keuangan seperti transfer dana dan juga pembayaran tagihan gitu. Terus kebijakan moneter.
yang mana kebijakan moneter ini ialah suatu kebijakan itu yang dilakukan oleh bank sentral itu untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan bunga untuk mencapai tujuan ekonomi makro. Contohnya seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya alat kebijakan moneter yang antara lainnya yang pertama ialah operasi pasar terbuka atau disebut dengan open market operation, yang artinya bank sentral itu membeli atau menjual suatu surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua ialah suku bangsa. Adalah bank sentral menetapkan suku bunga untuk mengatur sebuah biaya pinjaman dan simpanan. Yang ketiga ialah cadangan wajib minimum, yang mana bank sentral ini menetapkan rasio cadangan itu yang wajib minimum untuk bank-bank komersial gitu. Nah, jadi dengan demikian uang dan lembaga keuangan itu memainkan peran yang sangat penting itu dalam aktivitas ekonomi suatu negara, dan juga kebijakan moneter ini yang tepat dan membantu mencapai tujuan suatu ekonomi makro seperti halnya stabilitas harga dan juga pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.